Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada, di Indonesia, di seluruh dunia, dan juga mengucapkan selamat sore bagi saudara-saudara yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sekiranya melalui firman Tuhan ini bisa terbuka hati dan bisa mengambil keputusan dalam imannya. Bapak Ibu, sore hari ini saya mengajak kita semua, di mana telah banyak ya tersiar pernyataan kenapa Tuhan Yesus tidak pernah berkata aku ini Allah. Memang hal ini pernah saya sampaikan sebelumnya di video-video sebelumnya, bahwa Yesus pernah berkata demikian. Karena kita percaya bahwa Allah Tritunggal, di dalam Allah ada 3 pribadi, maka di saat Allah berkata-kata dalam Perjanjian Lama, juga Yesus terlibat, Roh Kudus terlibat. Maka saat Allah berkata, aku Allah, sembahlah aku, di situ juga Yesus berkata hal yang sama. Namun pada saat ini, apakah Tuhan Yesus sepanjang dia hidup di dunia pernah berkata hal yang demikian? Tidak. Kenapa? Yang pertama, jika Yesus mengulangi lagi perkataan dari Perjanjian Lama, maka jelas bahwa Yesus itu ragu akan firman-Nya bahwa orang di dunia ini tidak percaya kepadanya. Oleh karena itu Yesus tidak perlu berkata demikian lagi. Karena firman-Nya ya dan amin. Bagi siapa yang percaya, itulah dia yang mendapatkan keselamatan. Kedua, ketika Yesus berkata, aku ini adalah Allah, secara jelas waktu ada di dunia, berarti itu menandakan dia itu bukan Allah. Kenapa bisa demikian? Karena tidak mungkin Allah mengulang-ngulang apa yang dia katakan. Sehingga ketika dia mengulang-ulang itu dipertanyakan, berarti dia bukan Allah. Sehingga dia takut atau dia ragu. Tidak ada yang mengakui dia. Ketiga, kenapa Tuhan Yesus tidak berkata bahwa dia adalah Allah pada waktu dia hidup di dunia ini, di masa Perjanjian Baru? Itu bukti bahwa dia adalah Allah, tanpa harus membuktikan lagi bahwa dia adalah Allah. Jadi jelas bahwa hanya orang-orang yang, ya kita bisa katakan orang-orang yang akademis, perlu mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Ketika tidak, maka diragukan hasil penelitiannya. Atau tidak akan dipublikasikannya. Atau tidak dipercayai. Jadi perlu ada tahapan-tahapan bagi yang akademis. Tetapi Allah tidak perlu, karena dia memang Allah. Nah, pernah satu ketika
orang Yahudi ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa lama lagi Engkau mengizinkan kami dalam kebimbangan? Katakanlah kepada kami, supaya kami jangan lama-lama dalam kebimbangan ini. Apakah Engkau adalah Mesias yang kami tunggu-tunggu itu? Atau bukan? Lalu jawaban Yesus kepada mereka. Yohanes pasal 10. Ya. Ayat 25. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi bagaimana kita bisa mengenal siapa Yesus? Cukup dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Bisa kita simpulkan siapa dia? Bagaimana caranya? Bapak Ibu, dari pasal 10 ini, ketika kita melihat dari belakang, di pasal 9, Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Di sini kita memahami bahwa pekerjaan menyembuhkan orang buta sejak lahirnya itu bukan pekerjaan yang mudah. Para nabi sekalipun tidak mampu tanpa Tuhan menyuruh. Siapapun di dunia ini tidak akan bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir. Selain Allah sendiri yang melakukannya. Jadi hal ini ketika Allah bekerja, Ia bekerja tanpa diperintah, tanpa disuruh. Berarti karena Dia adalah Allah. Sedangkan Nabi harus ada suruhan dari Allah, rekomendasi dari Tuhan. Dan Tuhan memberi kuasa. Tetapi di sini kita bisa melihat Yesus mengerjakan sendiri tanpa ada suara dari Tuhan. Yang bisa mengerjakan sendiri hanya Allah. Maka jelas kenapa Yesus mampu mengerjakan sendiri. Karena Dia adalah Allah. Dari pekerjaan yang dikerjakannya itu kita bisa tentukan dan beriman siapa Dia. Luar biasa. Di pasal 8 yang sanggup mengampuni dosa dan tidak menghukum dosa adalah hanya Allah. Bagi agama Yahudi, orang Israel, itu adalah bagiannya Allah, pekerjaannya Allah. Tetapi di sini di pasal 8, orang-orang Farisi membawa perempuan yang sedang berzina kepada Yesus. Ingin mencoba Yesus dan bertanya, mau kita apakan perempuan ini? Namun Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari batu dengan dia sampai mati. Tidak ada. Lalu di pasal 8 ayat 11, Yesus berkata kepada perempuan, di mana mereka? Mereka sudah pulang, Tuhan. Lalu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau.
Jadi ini pekerjaan yang mengampuni ini hanya pekerjaan Allah. Tapi Yesus melakukan sendiri. Kenapa dia bisa melakukan sendiri? Karena dia adalah Allah. Banyak hal-hal yang bisa dikerjakan Yesus yang sesungguhnya manusia atau siapapun, nabi, orang suci sekalipun, tidak sanggup dilakukannya. Atau tidak sanggup melakukannya tanpa Tuhan mengizinkannya kepada mereka. Tapi di sini kita bisa melihat Yesus sendiri sanggup melakukan. Walaupun Tuhan belum mengizinkan. Karena memang Yesus adalah Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus. Yang hanya oleh Allah yang sanggup mengerjakannya. Dengan demikian tidak perlulah Yesus berkata bahwa dia Allah. Cukuplah dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Disitulah kita bisa beriman dan percaya kepadanya bahwa dia adalah Allah. Kenapa harus demikian? Supaya iman yang percaya kepadanya bukan karena keinginan. Maksudnya bukan beriman karena keinginan sendiri. Harusnya Tuhanku seperti ini. Sehingga ketika dia seperti yang saya ingini, baru saya percaya. Berarti itu iman karena keinginan sendiri. Tetapi harusnya adalah beriman karena mengalami dan mengakuinya karena pengalaman itu. Itu baru iman yang berbobot. Sebagai orang yang percaya, harus bangga sekali karena Yesus sejak ada di dunia ini tidak pernah berkata, "Aku ini adalah Allah." Kenapa? Saat kita menginginkan supaya ada kata di dalam ayat Alkitab bahwa Yesus paling tidak pernah berkata demikian secara langsung dan terang-terangan. Kalau kita menghendaki seperti itu, berarti kita menghendaki Allah harusnya seperti ini. Berarti kita sendiri membuat Allah, menjadikan Allah sesuai dengan keinginan dan pikiran kita. Berarti kita sendiri yang membuat Allah. Wah, itu kan penyembahan berhala. Bagaimana mungkin kita memaksakan harusnya Allah seperti ini? Kalau ada sedemikian, berarti Allah yang seperti itu adalah Allah yang bisa disuruh-suruh. Allah yang tidak maha kuasa. Ya. Berarti Allah yang seperti itu adalah Allah yang lebih rendah daripada kita. Karena kita menghendaki dia seperti ini. Berarti kita lebih besar daripada dia. Makanya kita orang percaya harus bangga. Karena kita percaya tanpa harus berkata. Maksudnya tanpa Yesus berkata dia adalah Allah. Namun cukup dari pekerjaan-pekerjaannya yang sangat besar dan ajaib. Kita percaya kepadanya.
Oleh karena itu, bagi setiap orang yang masih belum terbuka hatinya, masih belum percaya kepadanya, jangan mengharapkan bahwa Yesus akan berkata seperti yang Anda atau Bapak Ibu inginkan. Tidak. Tetapi percayalah, dari pekerjaan-pekerjaannya, sehingga Bapak Ibu bisa memutuskan bahwa Dia adalah Allah yang layak disembah dan yang layak dimuliakan. Berbanggalah kepada setiap orang yang percaya. Jangan runtuh imanmu. Terus bersukacita. Karena Yesus itu benar-benar Allah. Amin.